dari Universitas Nusa Cendana dengan Ketua Fulgentius Danggas. Apakah Saudara Fulgentius sudah masuk? Selamat siang. Oke. Kami waktu 4 menit kami persilakan untuk persiapan sampai nanti menit 20:00 untuk memulai presentasi. Silakan Saudara Fulgentius untuk koordinasi. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, kami mohon izin untuk mengecek audio dari anggota tim. Kepada Saudara Fulgentius Dedanggas, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Saya ulangi kepada Terdengar Saudara dengan jelas. Fulgentius. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, baik, suara Anda dapat terdengar dengan jelas oleh saya. Kepada Saudari Eldania, apakah suara saya juga dapat terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas, Kak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Iya, suara Anda juga terdengar dengan jelas. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada slide. Apakah slide-nya dapat terlihat? Saya ulangi, apakah slide-nya dapat terlihat? Tidak. Kak, terlihat, Kak. Baik, sebelum kita mulai presentasi ini, sebelumnya kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita dalam melakukan presentasi ini. Berdoa dimulai menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, Saudara Fulgentius, kelompoknya memang bertiga ya yang Ya, hadir? Pak. Kami bertiga sini. Oke, baik. Baik, persiapan sudah dilaksanakan ya. Baik, waktu persiapan sudah selesai, kita sambut presentasi dari kelompok urutan nomor 4 dari Universitas Nusa Cendana dengan Ketua Fulgentius Danggas. Presentasi dilakukan pada menit 20:00 sampai nanti menit 10:00 untuk berhenti. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Bapak Ibu penilai serta moderator yang kami hormati, kami tim PKM Riset Eksakta dari Universitas Nusa Cendana akan melaporkan hasil presentasi hasil penelitian kami yang berjudul Epoxy Dasbane Oil sebagai green additive untuk substitusi plastisasa sintetik pada pembuatan polimer enclosing membran untuk pemisahan ion logam pencemar. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan anggota tim kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Fulgentius Dedangga sebagai ketua, Yohana F. Cikidang sebagai anggota 1, dan Elania Rabu Atandima sebagai anggota 2, dan juga dosen pendamping kami yaitu Bapak Fidelis Niti, PhD.
Dalam beberapa dekade terakhir, teknik pemisahan balas membran telah menjadi fokus perhatian signifikan dalam konteks treatment limbah cair yang mengandung berbagai jenis bahan pencemar dapat berbahaya bagi lingkungan dan juga kesehatan. Teknik pemisahan membran telah menjadi alternatif pemisahan yang lebih ramah lingkungan, ekonomis dan juga berkelanjutan dibandingkan dengan metode pemisahan konvensional lainnya seperti ekstraksi pelarut, di mana ekstraksi pelarut menggunakan pelarut organik dalam jumlah cukup banyak sehingga dapat bersifat toksik bagi lingkungan dan juga memiliki harga yang relatif mahal. Polimer nukleosid membran atau PIM muncul sebagai generasi terbaru dari membran cair terhadap metode pemisahan yang lainnya seperti ekstraksi pelarut di mana PIM memiliki laju pemisahan yang lebih cepat, memiliki selektivitas dan stabilitas yang lebih baik dan juga mudah dalam proses pembuatannya. Adapun kelebihan yang dimiliki PIM yaitu dalam proses ekstraksi dan ekstraksi kembali dapat tidak ekstraksi simultan atau secara bersamaan, dapat digunakan kembali atau dapat diregenerasikan sehingga lebih ekonomis dan juga lebih stabil dibandingkan dengan jenis membran lainnya. PIM terdiri dari dua komponen utama, yaitu polimer pendukung dan juga fase cair yang terdiri dari ekstraktan dan juga fase suster. Polimer pendukung berfungsi untuk memberikan kekuatan mekanis pada PIM dan juga menahan fase cair. Pada penelitian ini kami menggunakan polyvinyl klorida atau PVC sebagai polimer pendukungnya. Adapun ekstraktan di mana berfungsi untuk mengikat dan juga melakukan transfer analit dari fase umpan ke fase penerima. Didual ethylation phosphoric acid atau DIPA kami gunakan dalam penelitian ini karena dalam proses pemisahan kation penggunaan DIPA lebih dominan, di mana memiliki kemampuan pembentukan klorofil dan juga pemisahan kationnya, serta memiliki selektivitas serta efektivitas yang lebih baik. Adapun fase sasar di mana berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas pada membran. Ada berbagai jenis plastik sasar yang dapat digunakan, salah satunya yaitu dibutil eftalat atau DBP. Namun DBP ini merupakan plastik sasar sintetik sehingga dapat berdampak negatif bagi lingkungan dan juga kesehatan. Maka dari itu, pada penelitian ini, tim kami menggunakan epoxidized blend oil atau minyak kedelai yang terepoksidasi sebagai plastik sasar alternatif yang terbuat dari bahan alami sehingga tidak memiliki dampak yang negatif bagi kesehatan dan juga lingkungan. Maka dari itu, tim kami mengangkat judul riset kami dengan judul epoxidized blend oil sebagai green additive untuk substitusi plastik sasar sintetik pada pembuatan polimer inklusi membran untuk pemisahan ion logam pencemar. Adapun beberapa tahapan dari penelitian ini yaitu yang pertama preparasi PIM, yang kedua pengukuran water contact angle, water uptake, tensile strength, dan percent elimination, yang ketiga karakterisasi PIM menggunakan metode SEM dan FTR, dan yang keempat ekstraksi zat N menggunakan PIM. Adapun beberapa tahapan proses pembuatan PIM yaitu yang pertama ditimbang seluruh bahan, kemudian ditambahkan terlebih dahulu pelarut THF pada RIPA dan ESO. Selanjutnya sambil di-stirrer, larutan ditambahkan dengan PVC, kemudian stirrer dilanjutkan selama 5 jam. Selanjutnya sebanyak 5 mili diambil dan dicetak dalam petri dish, kemudian ditutup dengan tisu penutup petri dish dan aluminium tray. Selanjutnya didiamkan selama 48 jam, kemudian akan terbentuk membran dan dicabut dari petri dish. Adapun hasil yang telah kami capai dalam melakukan penelitian yaitu yang pertama optimasi komposisi PIM. Tujuannya untuk mendapatkan membran sesuai dengan kriteria yang baik yaitu tipis, transparan, fleksibel, dan juga tidak berminyak. Dapat dilihat pada tabel optimasi ini bahwa PIM dan komposisi F3 yaitu 5% PVC, 10% ESO, dan 40% DIPA menghasilkan membran dan kriteria yang baik yaitu tipis, transparan, fleksibel, dan juga tidak berminyak. Selanjutnya, pengukuran sifat fisik pada membran, yaitu yang pertama water contact angle atau sudut kontak air. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui sifat hidrofilik dan juga hidrofobik dari suatu membran. Jika sudut yang dihasilkan kurang dari 90 derajat, maka PIM bersifat hidrofilik, dan jika lebih dari 90 derajat, maka PIM bersifat hidrofobik. PIM yang baik adalah PIM yang bersifat hidrofilik. Dapat dilihat pada grafik water contact angle ini bahwa PIM dengan komposisi F3 atau komposisi optimum memiliki nilai water contact angle yang lebih baik yaitu 47,64 derajat dibandingkan dengan dua membran lainnya. Adapun pengukuran water uptake atau daya serap air di mana pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui hidrofilisitas dari PIM dalam menyerap air. Dapat dilihat bahwa PIM dengan komposisi optimum yaitu F3 memiliki daya serap air yang lebih besar dibandingkan dengan komposisi yang lainnya yaitu sebesar 20,45%. Bapak Ibu penilai yang kami hormati, selanjutnya analisis tension yang dilakukan untuk mengetahui tingkat fleksibilitas pada PIM di mana
pada masing-masing PIM mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh penambahan plasticizer. Kemudian pada persen elongation yang dilakukan untuk mengetahui persen pemanjangan PIM yang ditarik hingga putus, persen elongation berbanding terbalik dengan tensile strength, di mana nilai tensile strength akan menurun, maka persen elongation akan meningkat, di mana setiap komposisi F1, F2 mengalami peningkatan persen elongation yang dipengaruhi oleh penambahan plasticizer. Kemudian analisis FTIR pada setiap komponen, di mana yang pertama plasticizer ESO, yang kedua DIPA, dan yang ketiga PVC. Kemudian analisis FTIR pada PIM yang bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi yang muncul pada PIM. Dalam penelitian ini, gugus fungsi yang muncul memiliki pita serapan inframerah dengan karakteristik dari setiap panjang gelombang tertentu yang menghasilkan puncak yang khas. Dari puncak yang muncul pada FTIR terlihat gugus fungsi komponen tunggal tidak mengalami interaksi antar komponen. Kemudian analisis SEM yang dilakukan untuk mengetahui morfologi permukaan PIM, di mana dalam penelitian ini terdapat microchannels di perpindahan. Kemudian ekstraksi pelarut yang dilakukan, ekstraksi ZN dilakukan untuk mengetahui kemampuan PIM dalam memisahkan ion logam pencemar, di mana dalam penelitian kami telah berhasil memisahkan 99% ion logam dengan ZN awal yang kami buat 22 mg per liter dengan ZN akhir 0,04 mg per liter, sehingga PIM yang kami buat berhasil memisahkan 21,96 mg per liter ZN yang berhasil diekstraksi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. ESO dapat dijadikan sebagai plasticizer, yang kedua PIM dan komposisi optimum yang terdiri dari 50% PVC, 40% DIPA, dan 10% ESO, yang ketiga PIM dan komposisi optimum yang dihasilkan bersifat hidrofilik dan memiliki sifat fisik yang baik, yang keempat tidak terdapat interaksi antar molekul pada membran serta menghasilkan permukaan PIM yang homogen. Adapun beberapa luaran wajib dari penelitian kami, yaitu yang pertama laporan kemajuan, di mana laporan kemajuan telah kami buat dan telah kami admit pada akun simbol MAWA. Yang kedua, adapun laporan akhir, di mana laporan akhir telah kami buat dan telah mencapai presentasi kegiatan sebesar 94%. Yang ketiga, adapun akun media sosial berupa akun Instagram. Yang keempat, adapun artikel ilmiah, di mana artikel ilmiah telah kami buat dan telah kami submit pada akun simbol MAWA dan nantinya juga akan kami publikasikan pada salah satu jurnal nasional bidang kimia terindeks sintetika seperti Jurnal Kimia Udayana Denpasar. Yang berikut adapun potensi hasil dari penelitian kami, di mana PIM yang baik dan ramah lingkungan akan digunakan untuk pemisahan ion logam pencemar. Yang kedua, nanti hasil penelitian ini akan digunakan untuk publikasi jurnal yang memiliki hak paten. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan bagi generasi selanjutnya. Yang berikut adapun laporan keuangan dari penelitian kami, di mana dengan presentasi kegiatan telah mencapai 94% dengan total penggunaan dana sebanyak Rp7.990.000. Dana yang tersisa untuk mencapai 100% kegiatan dari simbol MAWA yaitu sebanyak Rp510.000 dan dari perguruan tinggi sebanyak Rp2.000.000. Berikut adapun rencana tahap selanjutnya dari penelitian kami, yaitu yang pertama, waktu presentasi sudah habis. Mohon maaf, waktu presentasi sudah habis. Berkenan Bapak Ibu penilai memberikan tanya jawab kepada peserta. Silakan Ibu. Baik, izin duluan Bu, mohon maaf. Selamatnya untuk Fulgentius di Dangkas dan tim ya, dari Universitas Nusa Cendana yang sudah menyelesaikan kegiatan dan sudah melaporkan hasilnya dengan baik. Ya. Ini upaya untuk membuat terobosan dalam menciptakan membran ya, untuk menyaring logam pada cairan. Nah, kelebihan dari apa yang kalian lakukan ini kira-kira apa dibandingkan dengan apa yang sudah ada?
Halo, Ya, Mas. bisa terdengar pertanyaan saya? Bisa. Silakan dijawab. Oke, baik, kelebihan dari membrane yang kami buat dari yang sebelum-sebelumnya itu di mana pada penelitian kami itu kami pernah mencoba dengan memperoleh hasil pada ekstraksi ZN itu 99% ion logam yang berhasil dipisahkan. Namun pada penelitian yang lain ada yang di bawah itu dengan kelebihan lain dari membran yang kami buat itu, di mana pada penelitian ini kami menggunakan Hmm, plasticizer minyak kedelai yang telah terepoksidasi. Oke. Kalau selama ini apa yang digunakan sebagai plasticizer-nya untuk membran yang sejenis? Ada yang menggunakan plasticizer sintetik seperti yang telah disebutkan di sebelumnya di latar belakang ada. Kalian tidak membandingkan ya hasil apa namanya plasticizer yang selama ini sudah atau katakanlah membran yang dibuat dengan plasticizer yang selama ini sudah ada dengan apa yang kalian buat gitu ya, tidak ada pembandingan langsung ya untuk menunjukkan keunggulan dari apa yang kalian lakukan. Tidak ada ya. Mohon izin menjawab Bapak, ya kami tidak membuat perbandingannya. Oke, padahal kalau bisa dibandingkan ya, kalian mungkin akan bisa menunjukkan kelebihan-kelebihannya dari apa yang kalian buat itu ya. Itu saran saya nanti perlu dibandingkan gitu, karena yang sudah ada kelebihan kalian itu apa sih gitu. Menggunakan bahan lain ya, tetapi hasilnya seperti apa. Di berbagai macam sifat fisika tadi yang sudah disebutkan, termasuk juga daya saringnya itu ya, mungkin penting untuk dibandingkan ya untuk menunjukkan keunggulan apa yang kalian buat gitu ya, saran saya seperti itu. Monggo Bu Sri. Oke. Saya mau bertanya, ini yang Anda bayangkan akan diaplikasikan pada limbah apa ya? Mohon izin menjawab, untuk saat ini kami uji cobanya di limbah ZN. Berarti Anda buat cairan, terus kemudian Anda kasih logam ZN di situ ya? Mohon izin menjawab, ya benar Ibu. Lalu kemudian coba saya di slide hasil sebelumnya ada di metodenya. Sebentar naik lagi. Bukan ini. Tes lagi. Oke. Nah, ini bentar ini dulu ya. Oke. Anda pengukuran water contact angle, water uptake, dan tensile strength and elevation. Terus kemudian metode PIM dan menggunakan. Nah, tadi saya baca ini ada F1, F2, F3, F4, F5. Itu bedanya apa ya? Mohon izin menjawab Ibu, bedanya pada komposisi membrannya. Pada membran F1 itu kami hanya menggunakan komposisi polimer pendukung yaitu polyvinyl klorid atau PVC dan juga DIPA sebagai ekstraktan. Sedangkan pada komposisi F2 sampai dengan F5 itu kami menggunakan penambahan plasticizer yang berupa ESO atau epoxidized oilnya Ibu. Berarti yang tadi Mohon izin tambahan, Bu. iya. Ya, silakan. Mohon izin untuk pada PIM F1 sampai F5 itu kami variasikan komposisi plasticizer. Oh, Anda variasikan ESO dengan DEPA ini ya. PVC ESO dengan DEPA. Gitu Tidak, ya. Izin Ya. menjawab Ibu, hanya kami variasikan hanya pada PVC-nya sama ESO-nya, sedangkan DIPA-nya tetap Ibu. Oh, DEPA-nya tetap 40% gitu ya. Iya Ibu. ESO terus kemudian PVC. Yang paling efektif yang mana?
Yang paling efektif atau yang ideal itu pada komposisi F3 Ibu, dengan komposisinya 50% PVC, 10% ESO, dan 40% DIPA. Apa yang menjadikan dia paling ideal? Berdasarkan hasil pengujian yang telah kami lakukan, Ibu, secara hasil membran yang didapatkan itu yaitu membran dengan kriteria yang baik, yaitu tipis, transparan, fleksibel, dan juga tidak berminyak. Dan juga didukung dengan pengukuran yang lainnya bahwa membran komposisi F3 ini memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan membran yang lainnya, Ibu. Ya, lebih baiknya itu kan harus ada terukur ya, gitu. Dengan daripada membran yang lainnya gitu. Oke, Anda masukkan ke ininya seperti apa? Anda uji apa? Implementasikan ke air limbahnya seperti apa? Bisa diceritakan nggak? Anda buat, lalu kemudian membrannya ditaruh. Sudah berapa lama baru Anda ini kan? Anda ambil sampelnya? Baik, Ibu mohon izin Ah, menjawab. oke. Jadi membernya itu kami taruh di dalam larutan ZN-nya, tidak di atas permukaan dan juga tidak mengendap. Jadi kami dia di tengah-tengah larutannya, Ibu. Terus sampelnya ini kami ekstraksi dengan bantuan deshaker selama 5 jam. Kemudian setiap jam itu kami ambil setiap 1 mili sampelnya, Ibu. Kemudian nanti akan diukur seberapa banyak ZN yang telah diekstraksi oleh membran, Ibu. Jadi ada variasi waktu shakernya juga. Ya, Ibu, benar, Ibu. Oh, kenapa? Oke, baik. Saya tanya lagi. Sudah berapa persen ini? Selesai semua? Masih ada data yang belum dapat? Baik, Ibu izin menjawab. Ini sebelumnya dana yang kami dapatkan dari Bermawas sebanyak 8.500.000 rupiah dan presentasi kegiatan sebanyak 94%. Jadi total penggunaan dana sebanyak 7.790.000 rupiah, Ibu. Enggak, bukan. Maksud saya ada tahapannya Anda masih ada lagi yang belum? Iya, tinggal jawab tulisan. Kalau di laporan Anda Kegiatan masih di sebut laboratorium sampai saat data ekstraksi ZN2. Oke, baik, mohon izin menjawab. Untuk saat ini yang kegiatan di laboratorium sudah selesai karena 1 minggu sebelum ini kami sudah dapat hasilan ekstraksi dengan analisis data ZN. Oke, oke. Oke, baik. Berarti tinggal laporan sama Laporan publikasi ya. Maksud saya sosial media. Sosial medianya baru 1 kali ya? Mohon izin menjawab, Ibu. Jadi untuk pada sosial media itu kami sudah upload kontennya sebanyak 3 kali sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan kemarin, Ibu. Oke, oke. Baik, mohon maaf waktu diskusi telah habis. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah presentasi. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Jangan lupa mengisi presensi dan survei yang kami share pada kolom chat. Baik, selanjutnya